Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Ya, pemirsa, di mana kalau kami melihat pemirsa di Jakarta ini tidak pernah benar-benar tenang. Tapi di balik riuhnya ada 5 kabar yang bicara lebih dalam tentang arah kota, suara warga dan masa depan bangsa. Malam hari ini kami akan rangkum 5 simpul penting. Tarif Transjakarta yang akan naik, kemacetan yang mengular setelah hujan, kemudian janji pemerintah menurunkan biaya haji dan memangkas masa tunggu, kemudian ada pemusnahan narkoba oleh Presiden Prabowo Subianto. 5 berita, 5 cermin tentang negeri yang sedang menata langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, di kota yang tak pernah benar-benar tidur, roda harus terus berputar. Tapi ketika ongkos untuk bergerak mulai dihitung ulang, siapa yang akan tetap bisa melaju? Setelah 2 dekade tanpa penyesuaian, Pemprov DKI Jakarta bersiap menaikkan tarif Transjakarta. Gubernur Pramono Anung menyebut proses finalisasi masih berlangsung. Tapi alasan fiskalnya sudah terang, subsidi 9.700 per penumpang dianggap terlalu berat. Beban itu disebut akan memangkas dana bagi hasil hingga 15 triliun rupiah. Apakah keadilan sosial bisa tetap hidup di atas neraca anggaran? Atau justru terseret dalam logika efisiensi yang dingin dan matematis? Transjakarta bukan sekedar bus, ia adalah denyut harian kota. Tempat bertemunya pekerja, pelajar, lansia, dan mereka yang menggantungkan hidup pada ritme halte dan koridor. Pemerintah menjanjikan 15 golongan yang selama ini digratiskan tak akan terdampak. Tapi bagaimana dengan jutaan lainnya yang tak masuk daftar prioritas namun tetap menjadi tulang punggung kota? Ketika tarif naik bukan hanya angka yang berubah, tapi juga pilihan antara berangkat atau bertahan, antara hemat atau terlambat. Finalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket berapa ya? Tiket 9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DPA-nya dipotong. Maka untuk itu kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi. Maka dengan hal-hal seperti itulah saya mengambil keputusan dan saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, mengusulkan di media saya itu antara 5.000 sampai 7.000. Pemirsa, Jakarta tak pernah benar-benar diam, tapi kemarin malam ia nyaris tak bergerak. Hujan turun, langit menggelap dan jalanan berubah menjadi lorong panjang yang tak kunjung selesai. Kemacetan mengular di sejumlah ruas protokol dan arteri ibu kota. Dari Gatot Subroto hingga Sudirman, dari arah Grogol ke Pancoran, dari bundaran HI ke Blok M, semua terjebak dalam satu irama, pelan, padat, dan tidak pasti. Apa yang terjadi ketika hujan turun dan kota tak punya cukup ruang untuk bernafas? Ketika jam pulang kantor bertemu genangan dan ribuan kendaraan tak tahu kemana harus melaju. Beberapa pengendara memilih menipi, sebagian lainnya mencari jalur alternatif, berharap bisa lolos dari kemacetan yang tak berujung. Sementara petugas berupaya mengurai, mengatur, dan mengimbau agar semua tetap tertib. Tapi di balik klakson yang bersahutan, ada rasa lelah yang tak terdengar. Apakah ini hanya soal cuaca atau cermin dari sistem yang belum siap menghadapi ritme kota yang terus tumbuh? Di kota yang katanya modern, pertanyaan paling sederhana sekarang tetap tak terjawab. Mengapa pulang ke rumah bisa terasa seperti perjalanan yang tak pasti? Bagi sebagian orang, haji adalah perjalanan. Tapi bagi jutaan lainnya, ia adalah penantian. Puluhan tahun menunggu, menabung, dan berharap agar satu hari nanti bisa menjejaki tanah suci. Kini ada 2 kabar yang membawa angin perubahan.
Pemerintah berkomitmen menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Komponen demi komponen sedang dihitung ulang, pos anggaran dikaji, efisiensi dicari agar ongkos tak lagi menjadi penghalang bagi niatan suci. Bisakah ibadah tetap agung meski anggaran dipangkas? Mungkinkah pelayanan tetap layak meski biaya ditekan? Di saat yang sama, masa tunggu haji yang semula timpang antar provinsi kini disamaratakan menjadi 26 tahun. Sebuah langkah menuju keadilan distribusi, meski bagi sebagian daerah artinya adalah penambahan waktu. Pemerintah menyebut ini untuk memberikan kepastian dan juga ruang perencanaan yang lebih terukur. Adilkah jika sebagian harus menunggu lebih lama demi menyamakan langkah semua? Namun di balik angka dan kebijakan ada niat yang patut dicatat bahwa negara sedang berupaya memperbaiki sistem, mensederhanakan proses dan menjaga martabat ibadah. Karena haji bukan sekedar perjalanan spiritual, ia adalah janji yang ditunaikan, harapan yang dijaga, dan ikhtiar yang terus diperbaiki agar setiap langkah menuju ke Baitullah terasa lebih mungkin untuk semua. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar 54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45. Kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, kemudian Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya. Dan tidak ada satu pihak pun bisa mengintervensi nantinya karena akan sudah terbuka. Kan teman-teman liput tadi semuanya. Sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi Pemirsa, di negeri yang sedang membangun masa depan ada racun yang menyusup diam-diam. Ia tak hanya merusak tubuh tapi juga merampas harapan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pemusnahan 214,84 ton narkotika, barang bukti hasil pengusutan kasus selama 1 tahun terakhir. Nilainya lebih dari 29 triliun rupiah, tapi nilai sesungguhnya bukan pada angka, melainkan pada nyawa yang terselamatkan. Berapa banyak anak muda yang gagal tumbuh karena 1 linting gajah, 1 butir ekstasi, dan 1 gram sabu? Di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan, ganja, sabu, ekstasi hingga etomide dimusnahkan. Presiden menyebut ini bukan sekedar penindakan, tapi juga peringatan bahwa narkoba bukan musuh biasa. Ia menyasar yang paling rentan, anak muda usia 15 hingga 24 tahun. Mereka yang seharusnya sedang belajar, berkarya, dan bermimpi. Jika generasi penerus hancur, apa yang tersisa dari cita-cita bangsa? Pemusnahan adalah simbol, tapi perang sesungguhnya ada di sekolah, di rumah, dan di jalanan. Dan negara hari ini memilih untuk tidak diam. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25, yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini
menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di balik setiap kebijakan ada harapan, di balik setiap keluhan ada suara yang ingin didengar, dan di balik setiap berita ada wajah Indonesia yang sedang tumbuh meski tak selalu mulus. Tarif naik, jalan macet, antrean haji, perang narkoba, semuanya bukan sekedar headline. Mereka adalah potret tentang negeri yang sedang membenahi diri. Karena berita bukan hanya soal apa yang terjadi, tapi juga tentang siapa yang terdampak dan kemana kita ingin melangkah bersama. Saya Kevin Pakan. Sampai jumpa.